Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan oksigen itu, Tuhan yang melihat
kami boleh berdiri di tempat ini, kami bisa melayani kembali di tempat oleh karena kemurahan. Terima kasih juga kepada Ibu Gembala di tempat ini yang selalu mendukung jemaat di tempat ini, juga mendoakan kami, selalu memperhatikan kami bagaimana keadaan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan yang membalas semuanya oleh semua jemaat di tempat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan lah kita ada pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukur kami lagi. Tidak ada kuasa yang melebihi kasih kuasa. Terima kasih dari naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Oleh karena kebaikan. Berkati dan urapi kami semua, berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan dengan sederhana, sehingga setiap kami yang mendengar, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya ingin share firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Filipi pasal pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-24.
4. Ya, kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama sampai ayat yang ke-24, 3-2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Pagi hari ini saya mau share soal kesempatan. Kesempatan itu apa? Ya, kesempatan itu adalah peluang, waktu yang ada, yang diberikan, yang dipercayakan kepada kita untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Nah, saudara terkasih, saya mau katakan bahwa hidup kita ini adalah merupakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini, haleluya. Amin. Pujian ini sangat memberkati. Pujian ini mengingatkan kita kembali bahwa memang hidup ini adalah merupakan kesempatan, peluang yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, pagi hari ini saya bagikan kepada kita ada 3 kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Dan kerinduan Tuhan sebagai Bapa bagi kita sebagai anak-anaknya boleh memakai kesempatan atau peluang ini dengan baik. Apa itu? Kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk mengalami Tuhan. Sama-sama katakan mengalami Tuhan. Ya, ini tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Ini hanya diberikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Kesempatan untuk mengalami Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa, tapi tidak banyak orang bisa mengalami Tuhan seperti yang saya sebut tadi. Saudara yang terkasih, ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini melalui rahim seorang perawan yang bernama Maria, dikandung oleh Roh Kudus, malaikat datang kepada Yusuf dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23, yaitu diperkenalkan kepadanya ada 2 nama. Pertama adalah Yesus, Yeshua HaMashiach, artinya apa? Tuhan yang akan menyelamatkan apa? Menyelamatkan siapa? Bukan menyelamatkan manusia, tapi menyelamatkan umatnya. Siapa umatnya? Yaitu mereka-mereka yang terpilih dan dipanggil oleh Tuhan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kalau hari ini saudara menjadi orang percaya, itu bukan karena kau yang memilih dia jadi Tuhan, tapi karena memang Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan saudara untuk menjadi anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yes. Nama yang kedua adalah Immanuel. Artinya apa? Artinya adalah Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang mana itu, saudara? Tuhan yang telah menyelamatkan saudara. Tuhan yang sudah memilih saudara. Tuhan yang sudah menetapkan saudara menjadi anaknya. Dia berketetapan untuk selalu ada bersama dengan kita. Amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah, apakah saudara memakai kesempatan yang Tuhan berikan itu kepada saudara, yaitu untuk mengalami Tuhan setiap hari?
Atau saudara hanya mengalami Tuhan ketika saudara dalam penderitaan, ketika saudara dalam kesusahan, ketika saudara menghadapi kesulitan, ketika saudara menghadapi jalan buntu, barulah saudara bisa mengalami merasakan Tuhan. Jadi sehingga saudara yang terkasih, seringkali kita melihat Tuhan hadir hanya pada momen-momen tertentu saja. Dia bukan Tuhan yang hadir hanya pada momen-momen tertentu, tapi Dia selalu hadir di dalam setiap musim hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, mari saudara yang terkasih, pakai dan pergunakanlah waktu, peluang atau kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup saudara setiap hari. Dia bukan hanya mau menolong dan berurusan dengan saudara hanya ketika saudara menghadapi masalah yang besar, kesulitan yang besar. Dia juga adalah Tuhan yang mau tolong dan peduli saudara ketika kita menghadapi hal-hal yang mungkin sepele bagi kita. Tapi bagi Tuhan, saudara, apapun itu penting bagi Dia karena Dia adalah Tuhan dan Bapa kita. Saudara yang terkasih, pertanyaan besarnya, bagaimana caranya kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Kan begitu toh? Bagaimana caranya Pak kita mengalami Tuhan? Saudara yang terkasih, tidak ada metode cara untuk kita mengalami Tuhan. Saya cuma mau bilang begini, metode yang terpenting, yang sangat-sangat akurat untuk kau bisa mengalami kehadiran Tuhan, engkau menyadari siapa dirimu. Kok gak ada amin? Saudara sadar siapa saudara? Iya. Berapa banyak kita menyadari bahwa kita ini anak? Berapa banyak kita menyadari bahwa kita ini putra? Saudara tahu untuk apa saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan? Saudara dipilih dan dipanggil Tuhan cuma satu maksudnya, tujuannya, yaitu untuk dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Engkau adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi untuk bagaimana caranya Pak untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Sadarlah siapa dirimu, bahwa engkau adalah anak. Perhatikan saudara yang terkasih, ketika Yesus dibaptis dan Dia keluar dari air, apa yang terdengar? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa rahasia Yesus bisa naik berhasil sampai ke kayu salib? Rahasianya sangat sederhana. Dia ngerti posisinya sebagai anak. Aku diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Tujuannya adalah saudara terkasih, untuk Dia naik ke mana? Ke kayu salib. Saudara yang terkasih, saya bilang kayak gini, Yesus bisa menjalankan misinya karena Dia sadar Dia sebagai anak. Saya percaya kepada saudara dan saya, engkau bisa mengalami Tuhan dalam hidupmu ketika engkau sadar engkau adalah seorang anak. Ketika engkau bangun, engkau menyapa, Bapa selamat pagi, terima kasih, engkau berkati kita. Haleluya, amin. Saudara, kita agak selama ini dulu Bapak juga masuk dalam hal wajar. Mari doa pagi, lipat tangan, naikkan satu pujian dan pujian, penyembahan, lalu mulai berdoa setelah kita baca firman Tuhan. Kan begitu kan? Tapi saya mau mengajak saudara, ayo kita bicara tentang hubungan secara pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa. Engkau bisa sapa Dia, engkau sharing Dia, engkau ngobrol sama Dia. Saudara, kalau pada kerinduan itu baca-baca firman Tuhan, renungkan saudara terkasih, bayangkan engkau, Bapakmu sedang berbicara kepada saudara melalui apa? Melalui kita. Ketika engkau bekerja ingin memulai sesuatu, kau share dengan Bapak. Bapak, aku bekerja dan lain sebagainya. Atau ketika engkau saudara terkasih dalam Tuhan, berdalam persimpangan jalan untuk mengambil keputusan,
Saudara, engkau sebagai anak, engkau sadar enggak Bapak bersama dengan kamu? Dan dia sebagai Bapak, dia tahu enggak yang terbaik buat kamu? Ketika kau dalam persimpangan, dia tahu enggak mana yang terbaik, mau kiri atau kanan atau lurus, benar enggak? Saudara, ketika kau dalam persimpangan, apa yang sering kita lakukan? Seringkali kita lakukan dalam mentanya banyak orang yang punya pengalaman. Benar apa benar? Atau berdiskusi dengan yang lain. Tidak salah, tidak salah. Saya bilang itu tidak salah. Tapi ketika mau menghadapi persimpangan jalan, saudaraku, dia ada bersama dengan kau. Tidak semua orang yang punya pengalaman ada bersama dengan kita, benar tak? Bagus, nasihat mereka bagus. Tapi kan tidak selamanya mereka ada bersama dengan kita. Dan tidak selamanya ada mereka memberikan memberikan masukan atau input yang bagus, yang baik buat kita. Ya baik. Karena dia pasti menyampaikan sesuai dengan pengalamannya. Kadang-kadang pengalaman mereka ini belum tentu dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Petrus dan teman-temannya ketika menghadapi angin ribut, mereka punya pengalaman, mereka sudah puluhan tahun menghadapi ini. Tapi kali itu berbeda, saudara yang terkasih. Sampai mereka berteriak, Yesus tolong, engkau tidak peduli kita mau mati. Kan mereka seorang nelayan yang sudah biasa menghadapi itu. Tapi kali itu pengalaman mereka tidak berlaku. Ngerti maksud saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untungnya mereka sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka teriak kepada Yesus. Saya mengajak setiap saudara yang terkasih, sadarlah bahwa dia ada bersama dengan engkau setiap hari, setiap saat. Dan saya mengatakan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun mungkin saudara terjatuh dan terjerembab, percayalah dia tetap ada bersama dengan engkau. Amin. Dan ketika engkau terjatuh, bagaimana apa rahasia untuk kita bangkit? Ingat kembali siapa dirimu. Siapa dirimu? Anak. Anak yang terhilang, saudara, kembali. Kenapa? Kenapa dia kembali? Karena dia ingat bapaknya. Di rumah bapaknya banyak apa? Banyak hamba, banyak makanan. Aku mau pulanglah ke rumah bapakku. Minimal aku jadi budak dan aku dikasih makan. Benar? Tapi bapak, saudara, ketika melihat anaknya pulang, apa yang dilakukan, saudaraku? Dia lari, dia peluk, dia cium anaknya, dia mandikan anaknya, dia pulihkan posisi anak, dikasih jubah, kasih cincin, kasih kasut, dan dibikin pesta. Ketika kau berada di dalam tempat yang paling dalam, apa kunci untuk kau kembali bangkit? Ingat siapa dirimu. Engkau adalah anak. Bilang samping kiri, samping kanan, ingat engkau adalah anak. Yes. Ya. Mari saudara yang terkasih. Kesempatan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kesempatan yang kedua adalah kesempatan untuk berkarya. Berkarya itu apa, saudara? Berkarya itu apa? Menghasilkan, ya, bukan bekerja. Berkarya itu bukan bekerja, tapi menghasilkan sesuatu dari pekerjaan saudara, menghasilkan sesuatu dari profesi saudara. Jadi bukan hal-hal yang biasa saja, bukan. Jadi kalau saudara kerja yang begitu saja, enggak. Tapi Tuhan mau bahwa setiap saudara yang terkasih di dalam Tuhan, engkau boleh berkarya di dalam setiap apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara. Kalau seperti Ibu Malau, profesinya dia sebagai seorang pedagang yang menjual bunga, ayo berkarya di situ. Bukan hanya sekedar kumpulkan bunga, cari bunga dan jual, tapi mungkin ada sesuatu yang lain yang bisa kamu karyakan. Ya, tapi saya lihat hasil mereka ini adalah hasil karya mereka. Ya, cari-cari bunga di apa? Di ladang-ladang, di hutan-hutan, dikumpulkan, dikembangbiakkan, dan mereka bisa akhirnya menjual. Itu karya. Haleluya. Saudara yang terkasih, coba kita buka dulu Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Ini kesempatan buat saudara dan saya untuk berkarya. Karena apa, saudaraku? Karena ada Roh Tuhan yang ada pada diri. Amin. Karena apa? Karena ada Roh Tuhan, Roh hikmat itu yang memberikan kemampuan buat saudara dan saya sebenarnya bisa berkarya. Karena itu perhatikanlah dengan sama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang lupa, tapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa beda orang bebal dan arif? Tadi kan ayat 15 dibilang, janganlah engkau seperti orang bebal, tapi hiduplah seperti orang arif. Letaknya di mana? Orang bebal, ayat 16, perhatikan ayat 16. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Tapi orang arif, apa saudaraku? Mempergunakan waktu itu dengan baik, mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Orang-orang yang bisa berkarya adalah orang-orang yang menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kenapa dikatakan hari-hari ini adalah jahat? Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan. Mulai hari yang pertama sampai hari yang ketujuh adalah hari yang baik. Kenapa kata di sini adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Seolah-olah saudaraku setiap hari yang kau jalani adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Saya mau katakan tidak, saudaraku. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang penuh diberkati. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita dan Roh Allah ada bersama dengan kita. Haleluya. Amin. Tapi apa yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat? Ini bicara tentang waktu yang Tuhan berikan kepada saudara. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita satu hari berapa jam? 24 jam. Dan saya mengatakan waktu tidak pernah menunggu saudara sampai saudara siap. Ya Pak ya? Lu siap atau tidak siap? Dia tetap jalan nggak? Dia tetap jalan, saudara terkasih. Wis sebentar 5 menit lagi, terus saudara dia terus menit apa? Waktunya berhenti yang tunggu saudara 5 menit. Kacau dunia ini saudara terkasih. Bisa ngamuk-ngamuk sendiri. Gua mau cepat lalu waktu kok lambat, ya nggak? Saudara terkasih, kenapa dikatakan hari-hari jahat? Karena waktu yang diberikan kepada kita itu tidak pernah menunggu sampai saudara siap. Siap atau tidak siap, tetap tak waktu itu jalan. Tetap waktu jalan. Yang kedua, kenapa dikatakan hari-hari ini jahat? Saya mau katakan kepada saudara yang terkasih di dalam Tuhan bahwa waktu yang sudah kita lewati tidak bisa diulang. Ngerti tidak? Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Dia tetap berjalan. Jadi saudara yang terkasih, waktu yang diberikan itu tidak bisa kembali lagi ke belakang. Oleh karena itu dikatakan hari-hari ini jahat. Yang ketiga, kenapa saudaraku? Karena waktu yang sisa yang saudara tidak pakai atau saudara sia-siakan, saudara nggak bisa kumpulkan jadi tabungan untuk saudara pakai besok. Ada? Ya kayak gitu. Hari ini cuma saya 24 hari saya mau pakai, cuma 20 hari lah. Saya 4 hari 4 jamnya besok kau pakai. Jadi 24 hari tidak ada, saudara tidak bisa kumpulkan itu. Jadi saudara yang terkasih, orang bebal ada orang yang tidak mempergunakan waktunya, waktu yang ada dengan baik. Sedangkan orang arif ada orang yang mempergunakan waktu itu dengan arif, mempergunakan waktunya dengan baik. Dan saudara yang terkasih, saya mau katakan kepada saudara, setiap waktu-waktu atau kesempatan, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kesempatan bagi saudara untuk berkarya. Jadi saudara yang terkasih, perhatikan setiap kesempatan, setiap hari yang Tuhan berikan kepada saudara itu adalah waktu buat saudara untuk berkarya atau menghasilkan sesuatu melalui pekerjaan ataupun profesi saudara. Adanya? Jadi hari ini adalah merupakan sebuah kesempatan buat saudara. Untuk apa? Untuk berkarya. Untuk apa? Untuk berkarya, menghasilkan sesuatu. Kesempatan yang ketiga, saudara yang terkasih, adalah yang Tuhan berikan kepada saudara adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjadi berkat. Bicara berkat itu apa? Kalau berkat itu apa sih? Berkat itu adalah sesuatu yang kita dapat, kita terima, ataupun kita peroleh. Baik itu melalui apa yang saudara kerjakan, baik itu oleh karena pemberian, baik itu melalui lotre yang mungkin saudara dapat. Ya enggak? Itu diberkati loh. Dengan berbagai bentuk berkat yang mungkin saudara bisa terima. Tapi ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kalau kesempatan menjadi berkat artinya apa saudara?
Bukan saudara yang menerima, tapi saudara yang memberi. Haleluya. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Coba kita lihat Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini, apa saudaraku? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah apa saudaraku? Sebelumnya. Sebelum apa saudaraku? Sebelum saudara diciptakan, sebelum saudara dipilih, dipanggil oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi umatnya, menjadi milik kepunyanya, saudara dari sananya sudah dipersiapkan. Atau dengan kata lain saya katakan, sudah ditakdirkan dengan sebuah DNA supaya saudara dan saya untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Jadi saudara yang terkasih, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk apa? Menjadi berkat buat orang lain. Sebab apa? Sebab ciri khas manusia yang telah jatuh dalam dosa itu apa saudara? Kecenderungannya berbuat jahat. Pengertian di sini adalah kecenderungannya adalah itu hanya untuk dirinya. Yang dipikirkannya bagaimana dapat buat apa? Itu kecenderungan manusia yang telah jatuh dalam dosa, yang hidup hanya buat buat dirinya dengan berbagai macam cara. Ciri khas atau DNA orang percaya atau manusia sebelum jatuh dalam dosa itu sama, DNA-nya sama seperti itu Tuhan. Apa DNA Tuhan kita? DNA Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati. Dia Tuhan yang memberkati. Bukti nyata Tuhan memberkati. Dia ada memberikan anaknya yang tunggal. Yesus memberikan nyawanya buat siapa? Buat saudara ketika saudara dalam apa? Masih hidup di dalam dosa. Banyak orang yang berani mati dan mau mati kepada orang baik, iya Pak ya? Tapi jarang orang yang mau mati kepada orang jahat. Tapi ada enggak? Ada enggak? Ada yang pernah tahu? Ada orang yang mau mati sama orang jahat? Bahkan kita syukuri. Tapi saya bilang ada. Bukan pahlawan, bukan. Malah pahlawan memerang yang gampang. Sebenarnya ada enggak orang yang mau mati terhadap orang jahat? Ada. Siapa? Mamanya. Batuk kan? Iya, iya. Kenapa mamanya mau mati sama buat anaknya? Iya, darah dagingku. Dia aku kandung 9 bulan 10 hari. Aku merawatnya, membesarkannya. Kalau dia pun jahat, dia nggak mau nyalah-nyalahkan anak. Itu karena akulah yang salah mendidik anakku, karena biar akulah yang mati. Ya Pak ya? Ya. Jadi ada enggak manusia yang memati orang jahat? Ada. Itu seorang ibu. Dan itu gambaran daripada kasih Bapa. Bukankah saudara ciptakan rupa dan gambar Allah? Saudara terkasih. Oleh karena dosa rupa Allah itu hancur. Dan oleh karena kasihnya begitu besar kepada saudara dan saya, dia memulihkan keadaan saudara, memulihkan DNA kita. Jadi saudara kita kasih DNA anak-anak Tuhan adalah apa saudara? DNA untuk menjadi berkat. Maka berbahagialah orang yang apa? Memberi daripada menerima. Saudara yang terkasih, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, supaya setiap saudara saya hidup dan bergerak sesuai dengan DNA saudara menjadi berkat. Bilang samping kiri sampingan, harus menjadi berkat.
Karena memang kita dipilih, dipanggil, diurapi oleh Tuhan, dipulihkan DNA rupa dan gambar kita, supaya setiap saudara dan saya boleh menjadi berkat. Dan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara selama saudara dan saya masih hidup di dalam dunia ini. Paulus tadi bilang di dalam Filipi pasal yang pertama 21 sampai ayat yang ke-24 tadi, saudara. Dia bilang jadi jauh lebih baik kalau dia mati. Karena dia bilang di pasal 1:21, mati itu untung enggak? Mati itu adalah keuntungan. Tapi itu buat pribadi dia, benar gak? Itu keuntungan buat dia. Jadi mati itu adalah merupakan keuntungan. Ayat 23 kalau nggak salah dikatakan, itu jauh lebih baik. Kalau apa? Dia pulang, dia mati. Karena dia berkumpul sama dengan Bapa di surga. Tetapi saudara terkasih, jauh lebih berguna kalau ini itu supaya apa? Supaya dia jadi berkat. Haleluya. Ada amin. Jadi saudara terkasih, Paulus memakai kesempatan yang Tuhan berikan, waktu dan peluang yang Tuhan berikan kepada dia untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, persahabatan, di dalam pekerjaan, maupun juga di dalam pelayanan, di dalam gereja. Tuhan merindu kita menjadi berkat. Tetaplah engkau setia pengiring dengan melayani beberapa jemaat saja yang diantar jemaat. Tetaplah engkau setia melayani Pak Wito dan Ibu yang jauh di Pekalongan. Saya berpikir pagi-pagi dia sekali sudah pergi, nanti pulang gereja dia harus. Dan Cibiwi, terima kasih engkau tetap mendukung suamimu dan juga anak-anakmu untuk melayani Tuhan. Kau berikan kesempatan buat anak-anakmu untuk melayani, dan bersyukur bahwa anak-anakmu memakai hidup mereka yang masih muda untuk terus melayani Tuhan. Haleluya. Mari saudara, setiap saudara dan saya, Tuhan berikan kesempatan untuk jadi berkat. Karena untuk itulah saudara diciptakan oleh Tuhan. Mari saudaraku, jadikan hidupmu menjadi berkat. Dan ini yang terakhir, yaitu apa tujuan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tadi ada 3 kesempatan kan yang Tuhan berikan. Kesempatan yang pertama apa? Saudaraku, untuk melayani Tuhan. Kesempatan kedua adalah yang ketiga untuk menjadi berkat. Apa tujuan dari kesempatan yang Tuhan berikan? Ini kita perlu tahu, kita perlu ngerti. Saya sebutkan ada 3. Tujuan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan adalah, yang pertama, ingat ini tujuannya, supaya apa? Supaya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, yang kita pakai, kita pergunakan dengan baik, itu tidak menjadi sia-sia. Loh kok bisa Pak? Bisa. Kalau itu sudah lakukan tanpa tujuan yang jelas. Tanpa apa? Tujuan yang jelas. Kenapa ada orang obesitas? Obesitas itu apa? Kelebihan berat. Itu gara-gara apa? Karena dia makan tanpa tujuan. Yang penting kenyang. Mantap kali, enak kali, makan lagi. Saya juga perlu menjaga, karena istri saya udah pulang. Dia pulang, dia masak A, B, dan C. Kadang-kadang perlu menjaga, karena istri tadi bilang hampir sudah kayak bantalan. Tuhan, supaya apa? Supaya tadi saudara terkasih. Jadi saudara harus punya. Kenapa orang obesitas, saya ulangi sedikit, adalah karena dia makan tanpa tujuan. Jadi mari makan saudara. Saudara juga makan perlu ada tujuannya. Bukan hanya sekedar enak di mulut, sedap di lidah. Enggak. Walaupun itu enak tapi jadi racun, stop. Walaupun itu pahit, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau memang itu memberikan kesehatan, minum.
makan. Pare enak nggak? Baik. Enak bagi yang ngerti, yang tahu. Pete enak nggak? Enak. Tapi tergantung kesehatan. Oh baunya nggak enak, oh Pak gini segala macam. Mari saudara terkasih, ukuran bukan soal enak atau tidak enak, tapi saudara makan, saudara punya tujuan. Untuk apa saudara makan? Saudara harus punya tahu tujuan. Amin. Supaya kuat, supaya sehat dan lain sebagainya. Jangan makan cuma hanya sekedar supaya kenyang. Sehingga nasi saudara satu bakul, lauknya cuma 1 ekor ikan nasi. Wih, saya hidup di daerah timur, saudara. Mereka cukup rebus itu cabai, daun-daun apa pokoknya ditemukan. 1 ikan nasi, tapi nasinya bisa 1. Coba. Yang penting kenyang. Kalau saudara kita kasih, bukan soal kenyangnya sekarang. Jadi saudara kita kasih, paham ya? Jadi mari, bahwa setiap kesempatan, 3 kesempatan yang Tuhan berikan itu harus ada tujuannya supaya tidak menjadi sia-sia. Nah, apa tujuan yang pertama? Tujuan dari kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah untuk menjadikan semua suku bangsa jadi apa? Jadi murid. Itu tujuan saudara. Itu tujuan kita untuk mengalami Tuhan. Itu tujuan untuk kita berkarya. Itu tujuan kita untuk menjadi berkat. Yaitu supaya orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita, itu apa saudaraku? Menjadi murid Tuhan. Apa yang dimaksud menjadi murid Tuhan? Yang dimaksud menjadi murid Tuhan adalah orang-orang itu bisa menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari yang tidak mengenal, dari yang tidak mempercayai Yesus adalah Tuhan. Oleh karena hidup saudara, mereka akhirnya menjadi murid. Kalau bukan itu tujuan saudara melakukan itu, kesempatan yang Tuhan berikan. Saya mau katakan saudara, kesempatan itu adalah merupakan sesuatu yang sia-sia. Itu sesuatu yang sia-sia. Kalau kau menjadi berkat, tujuannya jelas, yaitu supaya mengalir hidup. Apa yang kau perbuat, kau lakukan. Orang yang tidak mengenal Kristus akhirnya mengenal Kristus. Bukan sekedar hanya menolong orang lain, bukan sekedar hanya berbuat baik saja, bukan sekedar bersaksi doang. Tidak. Tapi tujuannya jelas supaya orang yang tidak mengenal Yesus itu akhirnya mengenali Yesus. Kalau saudara cuma hanya sekedar berbuat baik, menjadi berkat, berkaya dan segala macam, orang yang tidak percaya Tuhan juga dapat lakukan nggak? Dapat nggak? Dapat. Tapi hasilnya apa? Hanya sekedar dapat nama. Tapi kita tidak. Kita melakukan itu dengan satu tujuan dan kedua. Orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja sama dengan saudara ketika kau melakukan kesempatan yang Tuhan berikan itu. Tuhan akan memanifestasikan lebih hebat, lebih dahsyat lagi dirinya, kasih kuasa dan kemuliaan, sehingga orang-orang di sekitar, di sekeliling saudara kita kasih, mereka bisa dijangkau dan dijangkau oleh Tuhan. Amin. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang artinya saudara, kalau saudara buka dalam Kisah 4 ayat 15, yaitu hanya di dalam nama Yesus orang bisa diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4:12, tidak ada di nama lain di bawah langit ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh itu kita dapat diselamatkan. Saudara, tujuan yang kedua adalah supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah pernyataan Rasul Petrus di tengah-tengah orang-orang atau tua-tua orang Israel. Dia sangat berani. Dia bilang ini, apa yang aku perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami alami, dengan satu maksud dan tujuan, supaya semua orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan saudara terkasih dalam Tuhan, sudah berapa banyak orang yang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan melalui hidupmu? Atau hanya sekedar
nama Yesus menjadi sebuah olok-olokan bagi mereka. Atau dengan tidak lain kata orang lain, jadi akhirnya bilang begini, saudara. Sudah banyak orang bilang begini. Mereka dibodoh-bodohi oleh agamanya. Fanatik banget dengan agamanya. Karena apa? Karena mereka tidak melihat Yesus itu adalah Tuhan dari apa yang saudara perbuat. Saya melayani ada satu keluarga jemaat Tuhan di daerah Riau, tapi kita melalui via telepon maupun melalui chat di Facebook. Saya bilang begini, kalau kamu mau percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Oleh karena nama itu, hidupmu akan dipulihkan, keluarga kamu dipulihkan, adikmu yang lumpuh akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudaraku, dia sudah banyak mencerita tentang apa? Tentang firman lah, tentang Alkitab dan lain sebagainya. Dan dia bilang sudah banyak hamba Tuhan yang mendoakan tapi tidak dia bahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang gini, kalau kita pendeta berdoa cuma sekedar mendoakan, saya mau katakan itu semua sia-sia. Tapi mari kita berdoa, siapapun kau berdoa, kalau kau berdoa, nyatakan Yesus adalah Tuhan. Terus saya bilang gini, kau percaya tidak dengan nama itu? Kau percaya dengan nama Yesus, nama yang berkuasa? Setiap lutut bertemu, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa yang membuat keluarga hancur? Apa yang membuat bapakmu buat begini? Apa yang membuat adikmu menjadi lumpuh? Ya cerita dia ngomong. Kita berdoa, kau percaya dengan nama itu? Percaya Bapak Pendeta? Serius kamu percaya dengan nama itu? Percaya Bapak Pendeta? Apa yang kau inginkan dengan keluarga kamu seperti ini? Aku ingin supaya keluarga bapakku pulih, mamaku dipulihkan, adikku disembuhkan. Kamu percaya dengan nama itu? Percaya Bapak Pendeta? Serius kamu percaya? Saya percaya Bapak Pendeta. Dan saya bilang gini, berdoalah kau dalam nama Yesus. Bukan saya yang berdoa, dia yang kusuruh untuk berdoa di dalam nama Yesus. Dia berdoa, Tuhan Yesus gini. Saya bilang, berhenti kamu berdoa seperti itu. Berdoa kamu dengan iman, kau percaya bahwa nama itu dapat memulihkan. Berdoa sampai 3 atau 4 kali dia mengulang doa itu. Sampai dia berdoa tidak lagi kayak orang ngemis. Tuhan Yesus Tuhan, enggak. Saya bilang berdoa dengan iman. Dan dia mulai pergi, dia berdoa dengan iman. 3 minggu yang lalu dia cerita. Dia bilang saya melihat tanda-tanda mujizat itu. Memang masih kayak seperti awal. Masih segenggam, tapi saya sudah melihat. Yang pertama dia adiknya tidak lagi nangis setiap hari karena adiknya lumpuh sudah hampir 8 tahun. Adiknya lumpuh nggak bisa dia bapaknya semua, udah nggak nangis, udah bisa dia omongin dan dia mulai jari dia itu udah mulai dia. Dia bilang kau percaya nama Yesus itu nama yang berkuasa, amin. Dan bilang atmosfer di rumahnya para mama itu sudah mulai ada, mulai apa? Itu saudara terkasih. Saya tidak ngerti, cuma dia yang ceritakan karena dia merasakan, ngerti tidak? Tapi sekali lagi saya mau katakan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara, yang saudara kerjakan, tujuannya adalah untuk supaya orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Yang terakhir tujuannya adalah menguatkan, meneguhkan, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuan dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, menguatkan, meneguhkan, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu tujuan saudara setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah untuk menjadikan semua menjadi murid. Yang kedua apa? Semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang ketiga apa? Menguatkan, meneguhkan, mengajar dan mendidik dalam kebenaran. Kalau saudara lakukan itu dengan tujuan itu, maka saya mau katakan apapun yang kau berbuat itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi apa yang kau buat itu akan semakin menyatakan dan menegakkan kebenaran, menghadirkan kerajaan di bumi ini, kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Mari jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan.
hidup ini adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara bisa mengalami Tuhan dalam hidupmu setiap hari, untuk berkarya dari pekerjaanmu, dari profesi, dari apa yang saudara perbuat, dan juga adalah merupakan sebuah kesempatan untuk kita menjadi berkat, yang oleh karenanya orang lain dikuatkan dan diteguhkan, yang oleh karenanya orang lain boleh mengenal dan mengetahui bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan kita. Kita demi berdoa. Aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran, dan biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menghidupi firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa sungguh hidup ini adalah merupakan sebuah kesempatan untuk menyatakan bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan, kesempatan untuk mendidik dan mengajar, menguatkan dan meneguhkan orang banyak di dalam kebenaran, dan kesempatan untuk menjadikan semua suku bangsa menjadi murid Tuhan, sehingga kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Aku berdoa biarlah seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan biarlah mereka terus hidup di dalam tujuan dan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepada-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus, yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami saat ini bersatu dan bersepakat terus berdoa dan menyerahkan bangsa, negara, kota, dan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami memberkatinya dengan shalom yang datang daripada Tuhan, memerintah di atasnya. Kami juga berdoa buat Taman Palau, di mana tempat kami beribadah. Tuhan memberkatinya. Ibu Cencet dan seluruh pegawainya juga Tuhan memberkatinya. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir ataupun belum dapat hadir bersama dengan kami saat ini. Kasih karunia dan anugerah-Mu tetap ada dan berlimpah-limpah atas hidup mereka. Dan setiap kami yang sudah mengambil kesempatan yang indah pada pagi hari untuk kami beribadah, kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita.
Darah Yesus menutup bungkus dan menutup kita serta para malaikat Tuhan berkemah sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.